berlatar 3 tahun setelah mengalahkan Mechagodzilla di film Godzilla vs Kong. Kini Kong dan Godzilla menjalani kehidupan mereka masing-masing. Kong tinggal di Hollow Earth, sebuah dunia purba yang berletak di bawah permukaan bumi, dan Kong berhasil menjadi raja dari setiap makhluk yang berada di dalam sana. Di satu sisi, Godzilla tinggal di permukaan bumi dan menjadi makhluk pelindung bagi umat manusia dalam melawan para monster Titan yang berusaha mendominasi bumi. Wilayah kehidupan mereka berdua dipisahkan oleh sumur gravitasi, di mana selama mereka tidak saling menjelajahi wilayah satu sama lain, maka umat manusia tidak perlu khawatir. Justru manusia sangat diuntungkan, sebab dari kehadiran dua makhluk tersebut, bumi menjadi lebih seimbang dan mereka bisa mengalahkan makhluk yang mustahil untuk dikalahkan. Para ilmuwan yang berada di Hollow Earth tidak pernah melepaskan pandangan mereka untuk memantau kehidupan Kong. Setiap hari, Kong terlihat terus berkeliling di dunia ini. Makhluk tersebut tidak pernah berhenti mencari sanak saudaranya, yang padahal tidak akan pernah ia temukan. Sebab Kong merupakan makhluk terakhir dalam spesiesnya. Suatu hari, beberapa ilmuwan di pos pengawas menangkap sinyal aneh yang berasal dari dasar Hollow Earth. Mereka segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dr. Elaine Andrews, seorang pakar makhluk Titan. Selanjutnya, kita kembali diperkenalkan dengan Jia, anak angkat Dr. Elaine yang merupakan keturunan dari suku Iwi. Jia sendiri berhasil menjalin ikatan batin dengan Kong saat berada di atas kapal armada angkatan laut pada film Kong Skull Island sebelumnya. Nah, buat para cinephile yang lupa atau belum sempet nonton film lainnya, tuh udah Movie Rusty siapkan link seluruh alur cerita Monsterverse di pojok kanan atas, biar kamu gak perlu bingung mau cari di mana. Oke, kita lanjut. Seperti yang kita ketahui, Jia adalah seorang anak tunarungu wicara. Sinyal aneh yang sebelumnya berulang kali ditangkap para ilmuwan Hollow Earth secara misterius juga berhasil diketahui oleh Jia. Kebiasaan Jia yang tidak normal membuat dirinya sulit berinteraksi dengan teman-teman di sekolah. Namun meski begitu, Dr. Elaine tetap mempercayai Jia jika ia hanya memerlukan waktu lebih agar bisa menyesuaikan diri. Perlu diketahui, selama berabad-abad suku Iwi adalah penjaga kuil Stalin, rumah leluhur agung Khan. Akan tetapi pada suatu hari, tempat tinggal suku Iwi serta seluruh penduduknya dimusnahkan oleh badai raksasa hingga menyisakan Jia seorang diri yang berhasil selamat. Di lain sisi, para ilmuwan Hollow Earth kembali mendapatkan sinyal seperti sebelumnya. Salah satu CCTV berhasil merekam aktivitas seekor makhluk raksasa lain yang sedang berkeliaran di Hollow Earth. Dan secara tiba-tiba, Jia pun bisa merasakan hal tersebut. Jia kemudian berterus terang kepada Dr. Elaine kalau ia tidak sengaja mendapat penglihatan mengenai sinyal dan makhluk raksasa misterius yang muncul di Hollow Earth. Namun karena tidak menemukan petunjuk apapun mengenai sinyal tersebut, Dr. Elaine berinisiatif menemui teman lamanya, seorang penyiar radio sekaligus penggila konspirasi makhluk Titan bernama Bernie. Dr. Elaine meninggalkan laporan sinyal kepada Bernie, juga mempercayakannya untuk bisa menemukan petunjuk mengenai sinyal tersebut. Di tengah pembicaraan, Dr. Elaine mendapat alarm darurat yang berasal dari aktivitas Godzilla. Makhluk tersebut terbangun dari tidurnya sebab merasakan adanya ancaman yang akan muncul ke permukaan bumi. Rupanya, ancaman tersebut bukanlah dari makhluk Titan berbahaya, melainkan dari Kong yang saat ini sedang mencari pertolongan dengan mendatangi pos Monarch. Kong memiliki keluhan, yaitu salah satu tariknya mengalami luka yang sudah terinfeksi. Tanpa rasa takut sedikit pun, beberapa ilmuwan menghampiri Kong, lalu memasukkan obat pembius dengan dosis tinggi ke dalam tubuhnya. Kemudian mereka memanggil seorang dokter ahli bernama Trapper untuk mencabut taring Kong dan menggantinya menggunakan logam adamantium. Jia yang kebetulan berada di pos Monarch terlihat begitu bahagia setelah mendapati Kong baik-baik saja.
Ditambah banyak dari umat manusia yang kini membantu Kong dalam mengatasi masalahnya. Namun berbeda hal dengan Kong yang justru masih bersedih, sebab hingga saat ini ia belum juga menemukan spesies seperti dirinya di Hollow Earth. Beberapa hari berselang, Dr. Elaine mendapat kabar baik mengenai sinyal aneh yang ia berikan kepada Bernie sebelumnya. Bernie menyimpulkan kalau sinyal tersebut merupakan sinyal darurat yang berasal dari dasar Hollow Earth. Mungkin ada pihak terkait yang tidak kita ketahui telah mengirim sinyal darurat ini untuk memperingatkan kita atas sesuatu hal buruk yang akan terjadi nanti, pungkas Bernie. Demi mengatasi semua kemungkinan terburuk itu, Dr. Elaine membentuk tim kecil berisikan dirinya, Jia, Bernie, Trapper, serta seorang pilot untuk menelusuri Hollow Earth dan menemukan sumber sinyal darurat. Selesai menyiapkan segala barang, perjalanan mereka memasuki Hollow Earth pun dimulai, bersamaan dengan Kong yang juga kembali ke wilayah kekuasaannya. Setibanya Dr. Elaine bersama tim di pos pengawas Hollow Earth, mereka semua terkejut setelah mendapati pos tersebut sudah hancur dan memperlihatkan sebuah telapak raksasa di atasnya. Dr. Elaine meyakini jika semua itu bukanlah ulah Kong, mengingat saat waktu kehancuran, Kong berada di permukaan bumi untuk menyembuhkan taringnya. Beruntung di sini Trapper berhasil menemukan salah satu CCTV yang masih berfungsi guna melakukan pemeriksaan rekaman lebih lanjut. Di tempat berbeda, Kong pun menyadari akan kejanggalan dalam wilayah kekuasaannya. Kong berinisiatif mengambil kapak, kemudian memeriksa sebuah ruang tersembunyi yang berasal dari retakan di tanah Hollow Earth. Di tengah pemeriksaan, Kong tidak sengaja menemukan wilayah lain dari Hollow Earth, yaitu beberapa tengkorak kera, juga seekor kera bernama Suko yang tinggal di wilayah ini. Pertemuan Kong dan Suko di tempat ini pun menjadi akhir dari pencarian Kong selama ini. Saat Kong coba memegang tangan Suko, Suko justru melukainya. Kong kemudian coba mengejar, namun secara tiba-tiba muncul beberapa ekor kera dewasa lain seukuran Kong yang coba menghabisi nyawanya. Sayang, aksi penyerangan mereka berhasil dengan mudah diatasi oleh Kong. Dr. Elaine berhasil mendapatkan video yang merekam aktivitas seekor monster titan mirip dengan Godzilla. Di waktu yang bersamaan, pesawat yang mereka tumpangi hampir terjatuh akibat dari tekanan gravitasi yang lebih besar. Dr. Elaine pun meminta pilot agar mendaratkan pesawat di salah satu wilayah demi keselamatan mereka. Akan tetapi, mendarat di wilayah ini adalah keputusan yang salah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sang pilot dimangsa oleh sebuah pohon. Kenyataan tersebut pula membuat Dr. Elaine dan tim menjadi lebih waspada terhadap sesuatu yang ada di sekeliling mereka. Setelah semakin jauh berjalan, akhirnya Dr. Elaine dan tim berhasil menemukan sumber sinyal darurat. Mereka semakin dalam menelusuri tempat tersebut, lalu menjumpai sebuah kuil tua yang mana sesuai dari keterangan Jia kalau seluruh bangunan ini merupakan milik suku Iwi. Dari salah satu bangunan, Jia mendapati sebuah lokasi rahasia tersembunyi yang ditutupi pelindung khusus. Setelah Jia berhasil membukanya, tidak disangka-sangka kalau lokasi tersebut merupakan wilayah tempat tinggal suku Iwi. Kedatangan Dr. Elaine dan timnya membuat suku Iwi menodongkan senjata mereka. Beruntung Dr. Elaine dan Jia berhasil meyakinkan mereka kalau kedatangannya bukanlah untuk berbuat jahat. Ditambah lagi, Jia kan merupakan keturunan asli dari suku ini. Kemudian untuk meyakinkan perkataannya, suku Iwi mengantar Dr. Elaine dan tim menemui Vala Chen, pemimpin suku Iwi. Lalu Jia diminta untuk menghadap kepada beliau. Dari keadaan ini, akhirnya Dr. Elaine mengetahui kalau kekurangan Jia dalam berbicara bukanlah karena kecacatan, melainkan seluruh suku Iwi hanya bisa berkomunikasi menggunakan telepati semenjak dilahirkan. Jia kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sini, yaitu untuk mencari sumber dari sinyal darurat yang mereka dapat.
Falachen pun mengakui kalau sinyal darurat tersebut adalah kirimannya menggunakan kristal kuarsa. Maksud dari sinyal darurat kiriman Falachen adalah untuk memperingatkan umat manusia yang tinggal di permukaan bumi kalau saat ini bumi sedang dalam bahaya. Dikatakan bahwa pada awalnya Hollow Earth hidup selaras dengan permukaan bumi. Para Titan adalah penjaga alam dan Titan kera merupakan pelindung umat manusia. Namun, kejahatan besar mengancam perdamaian bumi karena seekor kera bernama Skarking sangat ingin menaklukkan seluruh Titan dan menjadi satu-satunya penguasa di atas bumi ini. Tapi setelah melakukan pertempuran besar bersama seluruh sukunya, Skarking merasa belum sanggup menghadapi para Titan, lalu memutuskan mengurung diri bersama seluruh sukunya di dasar Hollow Earth. Hingga saat ini, Skarking masih terobsesi menguasai bumi. Ia bersama sukunya menunggu waktu yang pas untuk melancarkan serangan berikutnya. Selain itu, Skarking juga memiliki seekor Titan kuno serupa dengan Godzilla bernama Shimo, yang kekuatannya dapat menutupi bumi menjadi es. Falachen pun berharap kalau Godzilla dan Kong bisa bersatu demi mengalahkan mereka. Sementara itu di permukaan bumi, terlihat Godzilla sedang menghancurkan fasilitas nuklir milik negara Prancis dan menghisap seluruh radiasinya untuk mengisi kembali tenaga di dalam tubuhnya. Pihak militer dari negara tersebut mengutus para prajurit untuk menghentikan aksi Godzilla menggunakan berbagai persenjataan berat. Sayangnya, aksi mereka nampak sia-sia. Energi Godzilla yang sudah terisi penuh bisa dengan mudah membasmi pesawat tempur yang mengelilinginya. Tidak sampai di situ, Godzilla kemudian menuju ke Samudra Arktik dan menghampiri sarang milik Titan Tiamat. Beberapa ilmuwan monark yang berada di dalam kapal selam untuk mengikuti Godzilla mengetahui kalau di dalam sarang Tiamat tersimpan radiasi nuklir yang energinya setara dengan radiasi matahari. Jika Godzilla berhasil menyerap seluruh energi radiasi tersebut, bisa kita katakan Godzilla mungkin tidak akan bisa dikalahkan oleh makhluk Titan manapun. Untuk bisa mendapatkan seluruh energi radiasi, Godzilla memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam sarang Tiamat, kemudian mengurung dirinya sendiri dalam beberapa waktu. Di lain sisi, Kong yang merasa kasihan terhadap Zuko coba membujuknya agar mau mengantar untuk bertemu dengan Titan kera lain. Namun, Zuko yang masih ingin menghabisi Kong coba menipunya dengan meminta Kong masuk ke dalam danau yang di dalamnya terdapat seekor Titan ular. Meski telah ditipu olehnya mentah-mentah, Kong sebagai penguasa Hollow Earth berhasil membuktikan ketangguhannya dengan mengalahkan makhluk tersebut dan membuat Zuko menjadi semakin takut atas dirinya. Akan tetapi, Kong yang sama sekali tidak ingin berbuat buruk kepada Zuko justru menjadikan Titan ular sebagai santapan lalu membaginya kepada Zuko. Kebaikan Kong berhasil membuat Zuko luluh. Ia pun bersedia mengantar Kong menuju tempat tinggal sukunya yang berlokasi di sekitaran gunung berapi. Namun setibanya di sana, Kong justru mendapat kesan yang sangat tidak mengenakan. Terlihat jika seluruh Titan kera yang dipimpin Skarking menjadi budak untuk melakukan kerja paksa dan akan mendapat hukuman keras kalau mereka berhenti. Kong pun menghajar salah satu penjaga sampai terkapar tak berdaya untuk membela para kera. Namun sayang, aksinya berhasil diketahui oleh Skarking dan membuatnya menjadi kesal dengan perilaku Kong hingga pertarungan di antara mereka berdua pun tidak bisa terelakkan. Di ujung senjata milik Skarking yang berupa tulang belakang terdapat sebuah kristal yang bisa mengendalikan Titan Shimo. Skarking bisa dengan bebas memerintah Shimo sesuai keinginannya menggunakan kristal tersebut, termasuk melakukan serangan terhadap Kong agar ia bisa memenangkan pertarungan ini. Kong yang tidak berdaya terpaksa melepas kapak dan memutuskan untuk melarikan diri sementara di hadapan Skarking.
Merasa ini adalah kemenangan mutlak bagi dirinya, Scar King menjadikan kampak milik Kong sebagai senjatanya. Demi memastikan kematiannya, Scar King pun mengirim beberapa pasukannya untuk menghabisi Kong. Akan tetapi, usaha mereka justru berujung kematian, sebab Kong sudah lebih dulu menyiapkan berbagai jebakan semenjak pertama kali ia tiba di Hollow Earth. Zuko ingin membalas kebaikan Kong dengan membantunya mengakhiri penderitaan seluruh Kera atas kepemimpinan Scar King. Ia mengantar Kong menuju tempat tinggal suku Iwi yang kebetulan tim Dr. Ilen termasuk Jia berada di sana. Sementara itu, salah seekor pasukan Scar King yang berhasil selamat langsung melapor kalau Kong saat ini berada di wilayah suku Iwi. Tidak ingin membiarkan Kong hidup terlalu lama, Scar King pun membawa seluruh pasukannya untuk melakukan penyerangan. Scar King juga berencana melancarkan rencananya menguasai bumi ini. Dimulai dengan mengalahkan Kong, kemudian dia akan mengunjungi permukaan bumi, tempat Godzilla berada, lalu mengalahkannya juga. Di waktu yang bersamaan, Godzilla berhasil menyerap seluruh energi radiasi milik Tiamat hingga mengubah warna pada tubuhnya. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Trapper mendiagnosa kalau salah satu tangan Kong mengalami kerusakan kulit dan jaringan pada bagian bawahnya membeku akibat serangan Titan Shimo. Untungnya, Trapper sudah mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan membawa proyek prototipe rahasia milik Monarch, yaitu sebuah sarung tangan tempur yang khusus diciptakan untuk Kong. Tidak lama kemudian, Zuko datang membawa kabar jika Scar King membawa kapak milik Kong beserta pasukannya yang hampir sampai. Tahu kalau dirinya tidak bisa mengalahkan Scar King seekor diri, Kong pun berinisiatif mendatangi permukaan bumi dan memancing kemarahan Godzilla agar mau menemuinya. Kong melakukan negosiasi dengan Godzilla dan meminta bantuannya demi mempertahankan wilayah mereka masing-masing dari makhluk yang berniat menguasai bumi ini. Sayangnya, maksud permintaan tolong Kong justru disalahartikan dan dianggap sebagai tantangan oleh Godzilla. Karena tidak memiliki pilihan lain, Kong pun terpaksa mempertahankan diri dengan melawan balik Godzilla. Sementara itu di wilayah suku Iwi, Falachen mempercayakan Jia untuk memanggil seekor Titan Mothra yang bereinkarnasi dari wujud sebelumnya untuk membantu mereka mencegah Scar King dan Shimo masuk ke permukaan bumi. Kemudian seluruh suku Iwi dibantu tim Dr. Ilen menutup portal yang menjadi jalan penghubung antara Hollow Earth dan permukaan bumi. Setibanya di permukaan bumi, Titan Mothra berhasil melerai perkelahian Godzilla dan Kong. Kemudian menjelaskan kalau bumi membutuhkan kekuatan mereka berdua untuk mengalahkan Scar King dan Shimo. Beberapa jam kemudian, Scar King, Shimo beserta prajuritnya tiba di wilayah suku Iwi. Mereka mendapati salah satu portal milik Kong naik ke permukaan bumi masih terbuka. Untuk mengalihkan perhatian Scar King dan menunggu kedatangan Kong bersama Godzilla, Trapper memancing kawanan burung raksasa agar mengejarnya dan terbang mengganggu mereka. Upaya Trapper berhasil menahan Scar King sampai Godzilla dan Kong tiba di wilayah ini. Pertarungan pun tidak bisa terelakkan lagi di antara mereka berempat. Saat pertarungan baru dimulai, tiba-tiba gaya gravitasi mereka menjadi kacau akibat benturan keras yang merusak kristal kuarsa milik suku Iwi. Akibatnya mereka berempat tidak sengaja terhisap ke dalam lubang penghubung dan muncul di pantai kota Rio, Brazil. Scar King kemudian mengendalikan Shimo untuk membekukan langit dan daratan di sekitarnya. Disusul oleh Kong yang menghajar Scar King bersamaan dengan Godzilla menghentikan tembakan Shimo.
Godzilla berhasil melempar Zemo, kemudian membantu Kong menghancurkan senjata Scar King, membuat kristal pengendali Zemo yang ada di ujung senjata Scar King terjatuh. Kong pun bergegas merebut kristal tersebut, namun Scar King juga bersikeras untuk mendapatkannya kembali. Beruntung di waktu yang bersamaan Zuko menggunakan kapak milik Kong datang dan menghancurkan kristal pengendali. Pada akhirnya, Godzilla, Kong dibantu Zemo dan Zuko yang sudah muak atas kekejaman Scar King berhasil mengalahkannya dan membekukan seluruh tubuh Scar King, kemudian menghancurkannya berkeping-keping. Terakhir, Godzilla menetralisir pembekuan langit dengan menembakkan radiasi nuklir dari tubuhnya. Kini, para Titan bisa kembali ke wilayah kekuasaan mereka masing-masing. Godzilla kembali tidur dengan kewaspadaan ekstra atas kemunculan para Titan berbahaya. Begitu juga dengan Kong yang akhirnya berhasil menghentikan pencarian panjang, menemukan spesies seperti dirinya. Ia kembali dengan penuh rasa kebanggaan, menjadikan Zemo sebagai peliharaannya dan membebaskan para kera. Begitupun dengan Dr. Ilen yang membiarkan Jia untuk tinggal di Hollow Earth bersama suku Iwi. Dr. Ilen menyadari kemanapun Jia pergi, sejauh apapun tempat yang Jia kunjungi, tidak ada tempat yang lebih nyaman daripada rumah sendiri bersama kerabat yang dicintai. Tidak peduli dalam keadaan apa kita meninggalkannya, rumah tidak berhenti menjadi rumah. Tidak peduli baik ataupun sangat buruk rumah kita, karena di sanalah keajaiban kecil tercipta.